Haleluya, shalom. Ibu-ibu yang berkati Tuhan, Happy New Year. Kita percaya kita akan memasuki tahun yang luar biasa, tahun integritas, amin. Kita percaya tahun ini Tuhan akan buat perkara lebih dahsyat lagi. Apa yang belum pernah kau lihat, dengar, bahkan timbul dalam hatimu, akan Tuhan nyatakan bagi kita, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi yang dahsyat. Kita bangkit berdiri sama-sama, ibu-ibu yang di rumah, dimanapun kau berada, kita masyurkan Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Percayalah, mujizat yang dulu Tuhan perbuat akan Tuhan lakukan lagi. Yang percaya katakan amin. Bangkit berdiri, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sambil kita bertepuk tangan sama-sama, ibu yang di rumah, masyurkan Tuhan. Mujizat Tuhan sedang terjadi. Nyanyikan sama-sama. Say, sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Amin. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Here we go. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Serukan, hidupku penuh mujizat. Yang percaya hidupnya penuh mujizat, katakan amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Yes Lord. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, katakan yes, amin. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Here we go. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Oh, lakukanlah lagi, hey, hey, keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Oh, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Semua serukan, hidupku penuh mujizat. Hey, yeah. Mari ibu yang diberkati, angkat tanganmu, katakan kau Alfa Omega. Yes Lord. Tuhanku luar biasa. Heran dulu. Katakan kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa. Yes Lord. Perbuatanmu heran. Amin. Here we go. Kau Alfa Omega. Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran dulu. Here we go. 1, 2, go. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Oh, hidupku penuh mujizat. Angkat tanganmu, sorakan hidupku. Hidupku penuh mujizat. Yang percaya hidupnya penuh mujizat,
mujizat. Berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami penuh mujizat. Sembah bagimu Tuhan, kami tinggikan namamu, kami masyurkan namamu. Haleluya. Terima kasih buat mujizat, terima kasih buat mujizatmu Tuhan. Kau lakukan lagi atas umatmu. Haleluya. Kami angkat tangan kami, kami masyurkan namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, sebab Kau layak disembah. Kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena kasih-Mu. Yes, Lord. Sebab anugerah-Mu, Amin. ku ada karena kasih-Mu, Yes, Lord. Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Amin. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik, Bapak Ibu. Mari naikkan pujian ini, katakan. Sebab anugerah-Mu, amin, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Angkat tanganmu, naikkan syukur. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih
puji dan sembah Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku sembah Dia. Angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Dia. Naikkan syukur, agungkan Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, kami pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh, ya lama-lama, Dinamo Yase. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menjaga kami. Sebab itu tangan kami terangkat Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau selalu menolong kami. Terima kasih Bapa, Kau tolong kami, Kau angkat kami, bahkan Kau gendong kami Tuhan. Dan kami mau nyanyikan, Engkau selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, Kau selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan angkat tanganmu, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, Kau selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku.
hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kami oleh kemurahan-Mu memasuki tahun 2021, tahun yang baru sekaligus juga tahun yang penuh dengan tantangan. Oleh karena itu Bapa, hamba memohonkan kembali berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan dan hikmat dan kuasa-Mu turun menyertai kami semuanya. Terutama para wanita yang tergabung dan mengikuti ibadah Women in Christ pada hari ini. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang sakit Tuhan menyembuhkannya. Dan Tuhan jadikan kami semua menjadi terang dan garam, baik di keluarga, baik di pekerjaan, karir dan usaha, maupun di kota kami, Jakarta dan Indonesia. Berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu semua. Demi nama Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom para wanita semua di Women in Christ dan semua di mana berada. Apa kabarnya? Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam ya dimanapun kau berada. Dan saya percaya di tahun 2021 ini, tahun integritas, apa yang sudah Gembala Sidang kita sampaikan, dan itu adalah pesan Tuhan bagi kita semuanya. Nah, PSBB belum selesai, saudara. Bahkan di Jakarta kita mendengar dan melihat bahwa juga di kota-kota lain di Jawa dan di Pulau Bali semakin meningkat COVID-19 ini. Dan itu juga mengakibatkan ke dalam ekonomi, saudara. Dan kita menyadari ada banyak begitu usaha yang bangkrut, ada banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang hilang, rencana-rencana yang gagal, yang bekerja gajinya juga dikurangi, dan bahkan juga yang kehilangan pekerjaannya. Dan dalam saat-saat seperti ini, seringkali membawa akibat langsung dan tidak langsung dalam kehidupan berumah tangga. Ketika ada seorang suami yang kehilangan pekerjaannya, sehingga ia merasa tidak berfungsi lagi sebagai suami, kepala keluarga yang mencukupi istri dan anak-anak yang ada di dalam hidupnya. Nah, disinilah saya ingin berbicara bagaimana peranan seorang istri di tengah-tengah masa pandemi ini. Oleh karena itu tema khotbah kita pada hari ini adalah a supportive wife. Seorang penolong yang sepadan. Saya baca dulu ya, Kejadian 2 ayat 18 berkata begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, kata tidak baik kalau manusia itu sendiri saja, itu artinya seorang pria perlu pendamping, penolong. Dan Tuhan memberikan satu solusi bagi kekurangan Adam yang sendirian itu dengan berkata, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi waktu Tuhan menciptakan Adam, manusia itu, seberapa waktu kemudian dia melihat tidak baik manusia itu sendirian. Artinya ternyata Adam itu kalau sendirian punya kelemahan, punya kekurangan. Dan Tuhan berinisiatif untuk mencari solusi atas kekurangan Adam. Dengan mencarikan seorang penolong yang sepadan. Nah, seorang penolong itu pakai bahasa Ibraninya Ezer Kenegdo di Kejadian 2 ayat 18 ini seringkali disalahpahami, saudara. Itu diartikan menjadi subordinasi, menjadi bawahan, menjadi seseorang yang punya statusnya lebih rendah dari yang ditolong atau inferioritas. Padahal kata Ezer Kenegdo ini dalam Alkitab Ibrani tidak digunakan untuk menyatakan satu inferioritas, satu status yang lebih rendah, tetapi justru sederajat. Karena kata ini di dalam Perjanjian Lama mengacu kepada arti bantuan yang kuat, bantuan yang menyelamatkan, dan juga digunakan untuk menunjukkan peranan Tuhan sebagai penyelamat, pelindung umatnya.
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sepadan itu artinya adalah mempunyai nilai atau ukuran atau efek yang sama, yang sebanding dan seimbang. Nah, Hawa diciptakan Tuhan untuk menjadi solusi bagi kekurangan Adam. Istri sebagai seorang penolong yang sepadan artinya dia menjadi seorang sahabat, sumber kekuatan pada satu level yang sama. Bukan hanya pada waktu dalam pekerjaan rumah tangganya, tetapi juga dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, pertanyaan kita selanjutnya adalah begini, bagaimana seorang istri atau Adam menjadi seorang penolong yang sepadan bagi suaminya? Yang pertama adalah begini, ketika seorang wanita mengambil keputusan untuk menikah, tentu dengan seorang pria ya, dan menjadi seorang istri, maka otomatis yang pertama dia harus mengerti bahwa dia adalah teammate dari suaminya. Salah satu yang dibutuhkan oleh seorang suami adalah kemampuan istri untuk membantunya, saudara. Seorang partner, seorang mitra, seorang rekan, seorang anggota tim, penolong yang antusias, membantu dalam bekerja, berpikir, mengambil keputusan, menikmati hidup yang bersama-sama. Bahu-membahu, saling melengkapi, menyeimbangkan satu dengan yang lainnya. Bukan cuma soal rumah tangga di rumah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan juga di dalam pelayanan. Jadi waktu Anda menikah sebagai seorang wanita, maka Anda masuk dalam satu tim bagi seorang pria. Be his teammate. Banyak orang yang berpikir bahwa seorang pria, suami itu biasanya adalah seorang yang mandiri. Saya mau kasih tahu rahasianya, padahal tidak selalu demikian, saudara. Biar bagaimanapun dia kelihatannya seorang yang kuat, seorang yang sukses, seorang yang kaya, seorang yang punya banyak keahlian, pada dasarnya dia tahu bahwa dia memerlukan anggota tim dalam kehidupannya sehari-hari. Dan kadang-kadang pria itu sombong, saudara. Suami itu egois. Dia butuh satu penolong, dia butuh nasihat, dia butuh support, dia butuh jalan keluar, dia butuh pertimbangan. Tetapi dia enggan untuk mengungkapkan itu kepada istrinya. Karena egois. Kenapa enggak mulai dari, saya ajak ya kepada anggota Women in Christ yang berumah tangga untuk menawarkan bantuan kepada suami Anda. Ini masa yang enggak mudah, ini semua masa yang sulit. Jangan jadikan kesulitan yang dihadapi suami sebagai pencari nafkah itu bahkan menjadi celah untuk Anda mempersalahkan dia, mempertanyakan tanggung jawabnya dia. Tetapi bagaimana kita rubah kalau dengan satu pertanyaan, apa yang saya bisa bantu untuk kamu? Temukan bagaimana Anda bisa menjadi bagian di dalam timnya walaupun nih Anda cuma berada di pinggir lapangan saja. Anda tidak masuk di dalam permainan itu, dalam bisnisnya. Tetapi Anda bukan diam dan cuek, tetapi Anda memberikan dukungan dan support. Yang kedua, apa menjadi status Anda? Anda harus bisa menjadi anticipator at his need. Anda harus bisa mengantisipasi dan memenuhi kebutuhannya. Saudara bisa menyimak dan melihat apa sih yang sebetulnya suami Anda itu sangat perlukan. Saya tidak mengurangi peran bagaimana saudara harus berdoa setiap saat buat suami Anda, mendengarkan dia, memuji dia, menguatkan dia. Tetapi Anda juga harus bisa menyimak dengan memperhatikan apa yang menjadi beban di dalam hidupnya, apa yang menjadi pergumulan di dalam hidupnya, di dalam pekerjaannya. Dan tanyakan sekali lagi apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, saya mengajak kepada kaum wanita, kaum istri di tempat ini. Yuk, Anda juga memiliki satu kerendahan hati untuk bertanya sih apa sih yang menjadi keperluan kamu. Saya bisa bantu di mana gitu. Tanpa mengintimidasi, tanpa menghakimi, tanpa mempersalahkan apa yang sudah terjadi di dalam pekerjaan, karir dan usahanya. Dan saya yakin kok waktu seorang istri
mempertanyakan demikian dalam kesungguhan dan ketulusan hatinya, maka suaminya akan terbuka hatinya dan mulai bercerita tentang apa yang menjadi pergumulan di dalam hidupnya. Yang ketiga, pada waktu seorang wanita menikah dengan seorang pria dan menjadi istrinya, menjadi penolongnya yang sepadan, maka dia menjadi protektor bagi suaminya. Jadilah mata, jadilah telinga, lindungilah image dimanapun suami Anda berada. Waktu Anda bertemu dengan keluarga besar, waktu Anda bertemu dengan teman-teman, maka Anda juga berfungsi untuk melindungi suami Anda. Protect his feelings, lindungi perasaannya, dari gosip, dari fitnah, dari orang-orang yang suka menghakimi dan menjelekkan, di mana saudara berada di situ, dan saudara bisa memberikan satu jawaban, nggak usah dibuat-buat saudara, yang jujur, jawaban yang apa adanya, tetapi juga dengan mengatakan, walaupun suami saya dalam kesulitan, tetapi saya adalah seorang pelindung, penolong yang ditempatkan Tuhan di dalam hidupnya. Saya akan support suami saya, apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Saudara, ketika seorang suami mendengar kata-kata seperti itu, saya yakin bahwa itu lebih daripada dukungan dalam bidang finansial ataupun materi. Itu supporting di dalam semangat dan spirit yang membangkitkan kekuatan di dalam hidupnya kembali. Makanya yang keempat yang Tuhan tempatkan bagi Anda sebagai penolong adalah honor him, hormati suami Anda. Dalam Efesus pasal 5 ayat 33, Paulus mengingatkan kata-kata begini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, saya pernah menjelaskan ini ya, kenapa seorang suami harus mengasihi istrinya seperti dia mengasihi dirinya sendiri, dan seorang istri harus menghormati suaminya. Bagi seorang suami, kebutuhan utamanya itu adalah rasa dihormati, rasa dihargai. Baru kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, saudara. Sebaliknya bagi seorang istri yang menjadi kebutuhan utamanya itu adalah dikasihi. Nah, daripada kita bertengkar siapa yang lebih dulu mengasihi, siapa yang lebih dulu menghormati, kenapa kita enggak memiliki satu kerendahan hati? Kalau toh Tuhan sudah menempatkan Anda menjadi penolong yang sepadan baginya. Saya bukan bela seorang suami atau kalangan suami saja. Saya juga mengajak dan menghimbau untuk suami juga belajar mengakui bahwa kita ini lemah kok sebetulnya. Kita juga perlu masukan, kita perlu penolong. Dan tanggalkanlah segala kesombongan kita dengan memiliki kerendahan hati untuk juga minta kepada istri kita untuk dia bisa menolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelihatannya istri kita nggak ngerti pekerjaan kita, pelayanan kita, pergaulan kita, dan lain sebagainya. Tetapi tahukah para suami bahwa sebetulnya Tuhan sudah menempatkan dia bukan kebetulan di dalam hidupmu dan hidupku, agar kita mempunyai seorang penolong yang sepadan. Saya tadi katakan, sekalipun dia cuma menonton di pinggir lapangan, bukan berarti dia tidak berbuat apa-apa. Dari pinggir lapangan, kita boleh mendengar teriakan yang memberikan support dalam hidup setiap kita. Ayo, baik suami maupun istri, ini waktunya di dalam masa yang sulit ini, kita tidak saling mempersalahkan, tetapi kita justru saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya. Yang kelima, yang terakhir, apa yang Tuhan tempatkan? Kasihi juga dia sebagai teman pewaris dari kasih karunia Tuhan. Miliki kasih yang tulus, miliki kasih yang nyata. Di mana kasih itu paling tulus dan paling nyata? Bukan pada waktu keadaan suksesnya, saudara, tetapi justru di dalam keadaan kesulitannya, di dalam kekalahannya, di dalam kejatuhannya, di dalam kesukarannya, ketika kita bisa mensupport dia dengan nasihat, dengan pelukan, dengan kata-kata yang membangkitkan dan membangun, saya percaya itu adalah kasih tanpa pamrih, unconditional love, kasih yang tulus dan nyata. Ingat ya, para istri, Anda ada seorang penolong, suami Anda, Tuhan beritahukan dia tidak baik kalau seorang diri, artinya dia punya kekurangan, dia punya kelemahan, dan kalau Anda menjadi istrinya, Anda menjadi penolongnya, itu bukan menjadi satu kewajiban, saudara.
tetapi saling melengkapi di dalamnya. Agar cita-cita yang pertama kali Anda buat di dalam memasuki pernikahan itu bisa terlaksana dan terjadi. Berdoa untuk pekerjaannya setiap saat. Berdoa untuk pergaulannya. Berdoa untuk usahanya. Berdoa untuk pelayanannya. Walaupun keadaan semua baik-baik, tetapi jangan lengah. Seorang suami punya kelemahan. Itu sebabnya dia membutuhkan seorang istri untuk melengkapi di dalam hidupnya. Yang sederajat, yang sama levelnya. Yang pada akhirnya akan dia kasihi seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Dan seorang istri akan menghargai dan menghormati suaminya. Bukan karena dia pintar cari duit saja, bukan karena dia kaya saja, atau bukan karena dia ganteng saja, status ekonominya, keluarganya, bukan. Tetapi karena Anda ditempatkan untuk menjadi satu tim bersama dengan suami Anda dalam mengarungi hidup ini. Amin. Tuhan memberkati. Saya mau berdoa, yuk. Bapak, hamba sudah menyampaikan memasuki tahun 2021, tahun yang tidak mudah dalam pergumulan kami melawan COVID-19 yang belum selesai, dan juga di dalam pergumulan para hamba-hambamu, suaminya, bahkan seluruh keluarga besarnya dalam keadaan ekonomi yang terpuruk ini. Dan aku berdoa Tuhan, Engkau sudah menempatkan istri menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya. Dan Engkau sudah memberikan cara dan petunjuk-petunjuk untuk menjadi seorang penolong yang sepadan menurut dari kehendak Tuhan. Karena itu aku berdoa Tuhan, kuatkan dan teguhkan para wanita yang mendengarkan, para istri yang hari ini mendengarkan firman Tuhan yang sederhana ini. Engkau tahu kemampuannya juga terbatas. Oleh karena itu aku berdoa di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kuat. Terimalah kekuatan daripada Tuhan, hikmat dan kebijakan daripada Tuhan, tetapi juga kelembutan hati untuk engkau mengerti dan memahami suamimu butuh seorang penolong yang sepadan, yaitu dirimu sendiri. Terpujilah namamu Tuhan, dan aku yakin dan percaya ketika dua orang itu sepakat meminta apapun kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus, maka Bapa akan menyediakannya buat anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan menyerahkan Women in Christ di dalam perlindungan tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya kita sudah diberkati dengan kebenaran akan firman Tuhan, Ibu-ibu, amin. Baik, waktunya untuk memberi, waktunya untuk menabur. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan yang dahsyat. Engkau bertahta di atas pujian kami, firman-Mu sangat memberkati Tuhan. Ekspresi kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu menabur dengan penuh sukacita. Berkati hamba-Mu yang akan memberi dengan penuh sukacita. Berkat Abraham, Ishak dan Israel mengalir atas umat Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memberi, yang siap menabur, sama-sama kita katakan amin. Selalu memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari kita akan pulang bersama dengan berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, aku menyerahkan setiap wanita di tempat ini yang mendengarkan ibadah Women in Christ, Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka, kuatkan, teguhkan hati mereka semua. Dan biar damai sejahtera dan kekuatan dan hikmat dari surga mengalir turun dalam kehidupan semua para wanita di tempat ini dan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga ia menjadi penolong yang sepadan dan pada akhirnya ia, suaminya dan seluruh keluarganya damai sejahtera dan berbahagia. Mulai saat ini sampai selamanya. Yang percaya, yuk sama-sama kita berkata, amin. Tetap semangat. Tuhan memberkati para wanita di tempat ini berlimpah-limpah.